Semangat pagi! Kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Tidak lupa kita akan memberikan informasi dari seluruh unit PLN Indonesia Power. Bersama saya Dana dan rekan saya Galih, dan inilah Kabar Sepekan. Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, di lingkungan PLN Kasih Bening Saguling Foundation, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senggani Jiwa dalam Tegukan Kopi, adalah Oma Anggrek. Inilah Kabar Sepekan. Kawan PLNIP masih dari dunia energi dan tanggung jawab sosial perusahaan. Pekan ini PLN Indonesia Power kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tak hanya fokus pada penyediaan energi, PLN Indonesia Power juga aktif memperkuat kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program berbasis sosial, lingkungan, dan pendidikan. Ya, betul sekali Mas Gali. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan memperkuat gizi dan lingkungan belajar anak. Sebuah kontribusi strategis yang tidak hanya berdampak pada generasi saat ini ya kawan PLNIP, tapi juga menjadi pondasi bagi terwujudnya generasi emas di masa depan. Nggak cuma itu aja Mas Gali, PLN Indonesia Power juga terus menggencarkan program-program berbasis sosial, energi, dan lingkungan yang sejalan dengan prinsip ekonomi sirkuler. Betul sekali Mas Dana. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Langsung aja, berikut informasinya. PLN Indonesia Power terus menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Beberapa waktu lalu, PIKK PLN Indonesia Power UBP Saguling menggelar seminar gizi seimbang dan pemberian santunan pendidikan bagi warga sekitar PLTA Bengkok. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi dan pendidikan demi menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Di Bengkulu Tengah, PLN Indonesia Power UBP Bengkulu menyalurkan bantuan berupa perbaikan pagar untuk SDN 57 guna mendukung keamanan lingkungan belajar siswa. Bantuan ini diharapkan menciptakan suasana belajar yang lebih aman dan nyaman. Melalui berbagai kegiatan TJSL, PLN Indonesia Power berkomitmen untuk terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. PLN Indonesia Power terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program strategis di bidang sosial, lingkungan, dan kelistrikan. Di PLN Indonesia Power UBP Keramasan, dalam rangka semangat kemerdekaan dengan menggelar pelatihan pembuatan aromaterapi bagi warga binaan di Lapas Perempuan kelas 2A. Program ini bertujuan membekali keterampilan ekonomi yang bermanfaat pasca pembebasan. Pelatihan melibatkan praktisi profesional dan mendapat sambutan antusias dari para peserta. Sementara itu, di Bandung, PLN Indonesia Power menandatangani 2 perjanjian penting terkait pengelolaan dan pengoperasian pembangkit di Papua, yakni serah terima OM PLTMG Biak 1 15 MW dan kontrak OM PLTU Holtekam 50 MW. Kerjasama ini diharapkan meningkatkan keandalan listrik di Papua sebagai bagian dari pemerataan energi nasional dan mendukung transisi energi hijau. Di Tanjung Balai Karimun, PLN Indonesia Power UBP Kepri membuka peluang pemanfaatan limbah batu bara faba menjadi bahan bangunan dan pupuk. Dengan sekitar 2.000 ton faba tersedia, masyarakat diajak mengolah limbah non-B3 ini untuk mendorong ekonomi lokal. Pemerintah daerah menyambut baik inisiatif ini sebagai solusi ekonomi dan lingkungan yang positif. Melalui berbagai inisiatif ini, PLN Indonesia Power menegaskan perannya sebagai agen perubahan yang tidak hanya menyediakan listrik, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Nah, Mas Gali, dalam upaya memperkuat posisi sebagai perusahaan energi yang adaptif dan berorientasi masa depan, PLN Indonesia Power terus melakukan langkah-langkah strategis, baik dari sisi komunikasi maupun inovasi korporasi. Yes, betul Mas Dana. Dimulai dari internal, Humas PLN Indonesia Power menggelar rapat koordinasi guna mempertajam arah visi komunikasi perusahaan. Langkah ini menjadi fondasi penting nih
dalam memastikan pesan, citra, dan strategi komunikasi sejalan dengan transformasi perusahaan menuju energi berkelanjutan. Tak hanya itu, komitmen terhadap transformasi dan inovasi juga membuahkan hasil positif nih Mas Galih. PLN Indonesia Power berhasil menyabat 3 penghargaan nasional yang menjadi bukti pengakuan terhadap kinerja unggul dan berkelanjutan pertumbuhan perusahaan. Yuk langsung kita simak informasi selengkapnya. PLN Indonesia Power menggelar rapat koordinasi komunikasi di Yogyakarta pada 31 Juli sampai 1 Agustus 2025 dengan tema Sinergi Komunikasi Mendorong Transisi Energi. Acara ini menjadi forum tahunan strategis untuk memperkuat peran komunikasi dalam mendukung transformasi perusahaan dan transisi energi berkelanjutan. Eksekutif Vice Presiden Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Persero, Gregorius Adi Trianto, menggarisbawahi komunikasi sebagai jembatan perubahan dan alat penting dalam pengelolaan krisis. Strategi komunikasi dipaparkan oleh Manajer Stakeholder Management dan Investor Relation PT PLN Indonesia Power, Niki Rendra, yang menyebut seluruh pegawai sebagai duta narasi perusahaan. Dilanjutkan dengan sharing session oleh Vice Presiden Komunikasi Korporat PT PLN Persero, Grahita Muhammad, yang menekankan peran komunikasi krisis dalam menjaga reputasi perusahaan. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh antusias, berdiskusi aktif, dan berbagi praktik terbaik antar unit. Rakor ditutup dengan pemberian penghargaan kepada unit dengan kinerja komunikasi terbaik, diantaranya UBP Grati Klaster A dan UBP Bukit Tinggi Klaster B, serta UBP Labuan Angin, UBP Bukit Tinggi, dan UBP Semarang sebagai unit dengan peningkatan terbaik. Beberapa catatan bagi saya untuk teman-teman, seperti halnya yang kami lakukan, mari kita membangun tata kelola dengan baik, komunikasi kita atur, kita tata, sedemikian rupa sehingga nanti ini perform untuk dijalankan siapapun yang akan mengelola komunikasi. Yang kedua, kita menata organisasinya, kemudian kompetensi SDM diperhatikan, injeksi dengan berbagai informasi dan pemahaman baru, pengetahuan baru dan seterusnya sehingga masing-masing pengelola ini akan makin kompeten lagi dalam penanganan komunikasi di Indonesia Power. Kemudian kita mulai menata, merumuskan narasi yang tepat, isu yang tepat, kemudian substansi yang kuat untuk kita jadikan konten, jadikan rilis, jadikan narasi publik. Lalu yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi. Semua ini kita monitor, kita kelola dengan teknologi terbaru. Maka kita nggak boleh ketinggalan, kita harus tetap mengikuti perkembangan komunikasi dan seluruh teknologi yang ada kita manfaatkan untuk kinerja PLN Indonesia Power yang terbaik. Saya rasa apa yang kita pelajari hari ini menjadikan semangat kita terus gelisah untuk mengasah komunikasi menjadi passion kita, terus munculkan energi baru untuk menjawab kegelisahan kita. Maka kita selalu akan menjadi orang-orang muda dalam hal komunikasi. Terima kasih. Selamat Indonesia Power. Ini adalah salah satu charging kita untuk bisa terus berkarya dan kreatif di bidang kehumasan. Terima kasih. Kita bisa match antara apa yang diinginkan antara HO dengan unit, dan kami juga dikasih kesempatan untuk memberikan bagaimana keadaan di unit sehingga diskusi kita bisa mendapatkan satu titik terang dan program kerja yang harapannya nanti ke depan bisa kita jalankan bersama. Mudah-mudahan acara ini dapat diselenggarakan dengan Pustin ya, untuk menyerap aspirasi dari kami di unit. Semoga tahun depan lebih seru lagi dan banyak insight-insight yang menarik lagi. Terima kasih buat tim HO, keren banget acaranya. PLN Indonesia Power kembali menorehkan prestasi dengan meraih 3 penghargaan bergengsi yang menegaskan kepemimpinan perusahaan di sektor ketenagalistrikan nasional, transformasi digital, dan pengembangan SDM. Dalam ajang Investor Trust BUMN Award 2025, PLN Indonesia Power dianugerahi Excellent in Power Capacity Expansion atas kontribusi dalam memperluas kapasitas kelistrikan nasional secara andal dan berkelanjutan. Dari 1046 BUMN yang diseleksi, hanya 36 yang lolos berdasarkan indikator pertumbuhan laba, ESG, dan kontribusi ketenagakerjaan. Di bidang inovasi digital, PLN Indonesia Power memborong 4 penghargaan dalam Indonesia Digital Technology and Innovation Award IDTI Award 2025. Antara lain, Best Overall Digital Transformation kategori Silver
Best AI and Automation Initiative kategori Platinum, Best Data Driven Performance and KPI Optimization kategori Platinum, Best Digital Technology Woman Leader untuk Endang Astaranti. Penghargaan ini mencerminkan komitmen PLN Indonesia Power dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan keandalan pembangkit melalui digitalisasi. Tak hanya itu, dalam Indonesia Human Capital Award ke-11 2025, PLN Indonesia Power meraih 2 penghargaan strategis, di antaranya Best Company in Learning Innovation dan Best Human Capital Director untuk Wisnu Satriono. Penghargaan ini mengapresiasi keberhasilan PLN Indonesia Power dalam menciptakan ekosistem kerja unggul berbasis inovasi, nilai, dan kepemimpinan transformasional di tengah tantangan transisi energi. Rangkaian penghargaan ini menegaskan komitmen PLN Indonesia Power dalam menghadirkan listrik yang andal, berkelanjutan, dan ditopang oleh transformasi menyeluruh baik dari sisi teknologi, SDM, maupun operasional. Wah, nggak kerasa nih Mas Dana dan kawan PLN IP, kita udah di penghujung acara. Itulah rangkaian informasi utama yang kami rangkum untuk kawan PLN IP minggu ini. Jangan lupa untuk di-like, follow, dan subscribe semua sosial media PLN Indonesia Power. Akhir kata, saya Dana dan rekan saya, Gali, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di kabar sepekan berikutnya. Salam Energy of Things!